sini kami dari kelompok 10, saya sendiri Veronica dan rekan saya adalah Raditya Maharani. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis mikroinfluencer dan makroinfluencer terhadap keputusan pembelian produk perawatan kulit. Baik, di sini teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan yang namanya influencer. Pasti teman-teman juga seringkali melihat influencer entah itu Instagram, TikTok, Twitter, ataupun sosial media yang lain. Jadi influencer di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu ada makro dan juga mikro influencer. Nah, makro sendiri ini memiliki pengikut lebih dari 100.000, sedangkan mikro influencer ini memiliki pengikut kurang dari 100.000. Hal ini juga menyebabkan perbedaan antara makro dan juga mikro influencer terhadap mempromosikan produk-produk kecantikan ataupun perawatan kulit. Dan juga adanya perbedaan ini, perusahaan itu perlu untuk mempertimbangkan manfaat dan juga biaya yang akan disediakan untuk influencer yang akan mempromosikan barang-barang tersebut. Lalu dari penelitian sebelumnya itu juga menunjukkan makro influencer itu lebih besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian dibandingkan dengan mikroinfluencer. Nah, lalu melalui penelitian ini kami bertujuan untuk menganalisis hubungan antara makro dan juga mikroinfluencer itu terhadap keputusan pembelian terhadap produk perawatan kulit. Di sini ada masalah atau fenomena. Yang pertama itu bagaimana pengaruh mikro dan makroinfluencer terhadap keputusan pembelian produk perawatan kulit. Dan yang kedua ada bagaimana perusahaan perawatan kulit itu dapat menangani kesalahan, yaitu melakukan pemilihan influencer yang salah dan beresiko merusak citra produk. Lalu di sini ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mikro dan makroinfluencer terhadap keputusan pembelian. Dan yang kedua ini mengetahui strategi perusahaan perawatan kulit dalam menangani kesalahan ketika memilih influencer yang tidak tepat sehingga muncul resiko merusak citra produk dan juga kepercayaan konsumen. Lalu di sini ada variabel penelitian, yaitu H1-nya itu ada makroinfluencer terhadap purchasing decision dan H2-nya itu ada mikroinfluencer terhadap purchasing decision. Lalu di sini ada metode penelitian. Kami di sini menggunakan jurnal-jurnal ternama, di mana kita memiliki 6 pokok jurnal dan juga artikel-artikel yang dapat menjadi penunjang dari topik pengaruh mikro dan makroinfluencer terhadap keputusan pembelian dari produk perawatan kulit sendiri. Lalu yang selanjutnya di sini ada hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raditya. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian di mana bagaimana pengaruh makro dan mikroinfluencer terhadap keputusan pembelian pada produk perawatan kulit. Yang pertama itu sebenarnya makro dan mikroinfluencer itu sama-sama efektif atau sama-sama berpengaruh dalam minat beli atau keputusan pembelian. Namun keduanya masih terdapat perbedaan. Yang pertama itu makroinfluencer. Makroinfluencer ini lebih efektif jika digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Dengan penggunaan makroinfluencer ini juga lebih efektif untuk meningkatkan jumlah pengikut, meningkatkan keterlibatan di halaman Instagram seperti menyukai dan meninggalkan komentar. Yang kedua itu adalah micro-influencer. Micro-influencer ini bisa digunakan atau lebih efektif jika digunakan untuk menargetkan pasar yang lebih spesifik. Karena micro-influencer ini memiliki pengikut yang bisa dibilang lebih sedikit ya, karena di bawah 100.000 itu micro-influencer dengan audiensnya itu memiliki hubungan yang lebih personal dan mendalam. Perbandingan keduanya, makro-influencer ini bisa meningkatkan keputusan pembelian melalui kepercayaan, keahlian, dan daya tarik. Makro-influencer menjaga audiens dengan lebih luas dan membangun kepercayaan konsumen dengan reputasi dan integritas. Sedangkan mikro-influencer efektif dalam mempengaruhi keputusan pembelian dengan strategi pemasaran yang terfokus dengan hubungan yang lebih personal. Dan para mikroinfluencer ini bisa digunakan untuk membangun hubungan jangka panjang dan keterlibatan yang lebih mendalam.
Strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan jika ingin menggunakan influencer tersebut. Jika perusahaan-perusahaan itu sudah besar seperti Scientific atau something, itu bisa menggunakan jasa dari keduanya agar pemasaran lebih optimal. Namun jika perusahaan-perusahaan itu masih terbilang baru dan budget itu masih terbatas, bisa menggunakan micro influencer, karena micro influencer ini credit cardnya atau untuk melakukan pembayaran itu lebih rendah atau lebih murah daripada macro influencer. Kesimpulannya yaitu pengaruh makro dan mikro influencer pada pembelian produk perawatan kulit ini meningkatkan minat beli. Makro influencer lebih efektif dalam meningkatkan brand awareness karena jangkauan mereka yang lebih luas, sedangkan mikro influencer memiliki audiens yang lebih spesifik dan bisa lebih dipercaya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Mungkin ada pertanyaan.